Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga dengan izin Tuhan sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Sebaiknya saudara, mari kita mulakan pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena sekali lagi kami boleh bersama di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dan terima kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang pertama dalam triwulan yang kedua tahun 2023 dengan tema pelajaran Sekolah Sabat triwulan kedua, yaitu 3 perkabaran kosmik. Nah, pada triwulan ini saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih karena Sekolah Sabat kita yang disusun atau ditulis oleh Pastor Mark Finley yang bertajuk 3 perkabaran kosmik. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita sepanjang triwulan ini ialah, apa 3 perkabaran kosmik ini? Ini adalah perkabaran 3 malaikat. Apa perkabaran 3 malaikat? Penting sangatkah perkabaran ini? Apa kaitan perkabaran 3 malaikat ini dengan kita? Siapa yang harus tahu tentang perkabaran ini? Nah saudara, perkabaran 3 malaikat menunjukkan kepada anggota gereja SDA pekerjaan yang Tuhan mahu mereka lakukan. Perkabaran 3 malaikat menunjukkan kepada kita berita baik bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Perkabaran 3 malaikat adalah kebenaran masa kini untuk zaman kita. 2 Petrus 1 ayat 12. Kebenaran sekarang ini ialah kebenaran Alkitab yang paling kita perlukan sementara kita hidup, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah tema besar pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini. Kita masuk di pelajaran pertama, yaitu Yesus menang, iblis kalah. Ayat hafalan kita, Wahyu 12 ayat 17 mengatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah saudara, mungkin banyak pertanyaan kita dari ayat ini. Dan untuk membantu kita mempelajari pelajaran ini, mengetahui maknanya, ada baiknya saudara kita membaca ayat-ayat ini khususnya dalam Wahyu 12, Efesus 5 dan ayat-ayat seperti yang tertera di screen saudara. Karena yang menjadi pertanyaan untuk topik kita atau pada minggu ini ialah, siapa naga itu? Siapa perempuan itu? Siapa keturunan perempuan itu? Apa arti menurut hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus? Nah, saudara, mungkin juga menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apa tema buku terakhir Alkitab? Apa inti pembahasan buku Wahyu pasal yang ke-12? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, kita akan membahagikan pelajaran Sekolah Sabat kita kepada topik-topik seperti yang tertera di screen saudara. Pendahuluan Sekolah Sabat. Paulus memberi amaran kepada kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Nah saudara, apa tema buku terakhir Alkitab, yaitu buku Wahyu? Temanya ialah Yesus menang, Satan kalah. Inti daripada pertempuran ini dihuraikan dalam Wahyu 12, yaitu fokus kajian kita pada minggu ini. Dalam Wahyu 12 menjelaskan siapa kekuatan yang berperang melawan kita, bagaimana pertikaian ini dimulai, dan bagaimana itu akan berakhir. Kajian ini akan memberikan persediaan yang baik untuk kita memahami pelajaran seterusnya dalam Wahyu 14 dan perkabaran 3 malaikat. Kita ke tajuk yang pertama, yaitu peperangan di sorga. Yang menjadi pertanyaan, siapa dengan siapa yang berperang di sorga? Bagaimana peperangan di sorga itu berlaku? Mengapa peperangan itu terjadi? Saudara,
Firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 7 katakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 7 hingga 8 menggunakan simbol untuk menceritakan bagaimana konflik dimulai di sorga. Itu adalah konflik antara dua orang yang dilambangkan dengan Mikael dan naga, dan pendukung mereka, malaikat mereka. Dalam kisah ini atau dalam firman Tuhan ini, kita mengetahui Mikael menang dan naga itu diusir dari sorga. Mengapa perang itu dimulai? Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada Lucifer, dan dia memilih untuk merebut takhta alam semesta. Yesaya 14 ayat 12 hingga 14. Artinya saudara, tidak ada malaikat yang neutral. Mereka harus memilih antara Mikael dan naga. Konflik itu berlanjut di bumi. Jadi kita juga harus memilih untuk berpihak atau menyokong kepada Mikael atau melawan dia. Lukas 11 ayat 23. Tajuk yang kedua, serangan Setan. Bagaimana setan itu menyerang Tuhan? Apa akibatnya atau apa akibat serangannya itu? Firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 4 katakan, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah saudara, menjadi pertanyaan, apa maksud ayat ini? Kita harus menafsirkan simbol-simbol dalam Wahyu 12 dengan tepat untuk memahami pertempuran yang menentukan dalam pertentangan kosmik. Di mana saudara lihat di skrin saudara, naga itu melambangkan setan seperti dalam Wahyu 12 ayat 9, didukung atau disokong oleh sepertiga malaikat, ayat yang keempat. Kemudian perempuan itu gereja Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seperti dalam Yezkiel 16 ayat 46 dan 2 Korintus 11 ayat 2. Seterusnya, anak laki-laki itu melambangkan atau itu adalah Yesus Kristus. Dianiaya sejak dia lahir. Matius 2 ayat 13. Ia naik ke surga. Markus 16 ayat 19. Dan diberi otoriti atas semua bangsa. Wahyu 2 ayat 26 hingga 27. Wahyu 19 ayat 15. Nah, sejak Yesus lahir sebagai manusia, setan berusaha menghentikan Yesus dari memenuhi misinya. Ibrani 4 ayat 15. Yesus menang dengan mati di kayu salib. Kolose 2 ayat 15. Setan telah diizinkan masuk ke sorga. Dalam Ayub 1 ayat 6. Tetapi hal itu tidak berlaku lagi sejak Yesus memenangkan peperangan yang menentukan, yaitu setelah atau pada saat Yesus mati di kayu salib. Kemudian setan dilemparkan ke bumi untuk selamanya. Wahyu 12 ayat 9. Nah, kita menang dalam kemenangan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 37. Dosa-dosa kita diampuni pada saat kita menerima Yesus. Sehingga setan atau si pendakwa itu dalam Wahyu 12 ayat 10 tidak dapat lagi menuduh kita. Kita masuk ke tajuk yang ketiga, menerima kemenangan Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita boleh menang melawan setan yang berkuasa itu? Apa makna menerima kemenangan Kristus itu? Firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 11 katakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, seperti yang digambarkan dalam Alkitab, Yesus tidak pernah kalah dalam pertempuran dengan setan. Dia adalah penakluk yang perkasa, pemenang atas kuasa kejahatan. Mempercayai bahwa Yesus telah menang atas godaan setan adalah satu hal. Namun, untuk mempercayai bahwa kemenangan Kristus adalah kemenangan kita juga adalah satu hal yang lain. Bagaimana kita boleh menjadi pemenang? Wahyu 12 ayat 11 katakan, menegaskan bahwa kemenangan hanya oleh darah anak domba. Kita sudah menang,
Tetapi kemenangan terakhir Yesus masih di hadapan. 1 Korintus 15 ayat 22 hingga 26. Meski akhir pertentangan belum tiba, kita sudah menang. Hutang kita dihapuskan dan kita dijadikan sempurna di hadapan Tuhan pada saat kita menerima apa yang Kristus lakukan bagi kita dengan iman. Dalam Kolose 1 ayat 14 dan 22. Kita menang dan Tuhan akan memberikan segalanya kepada mereka yang menang. Wahyu 21 ayat 7. Tajuk yang keempat, perempuan di padang gurun. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana setan menyerang balas Tuhan? Apa kaitan dengan perempuan di padang gurun? Siapa perempuan itu sebenarnya? Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Wahyu 12 ayat 13. Saudara, setan menyerang balas Tuhan dengan menyerang atau memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa anak laki-laki itu? Setan coba menyerang, membunuh, menganiaya keturunan dari perempuan itu, yaitu orang yang setia kepada Tuhan. Berapa lama, sejak bila mereka memburu atau menyerang? Berapa lama setan menganiaya gereja? Kalau kita baca dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Masa nubuatan mengatakan 42 bulan atau 1260 hari atau 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kita lihat di screen saudara untuk lebih mudah memahami. Di mana 42 bulan itu sama juga dengan 1260 hari. Yaitu sama juga dengan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Semua zaman atau era penganiayaan dalam Daniel dan Wahyu adalah sama. Sementara Anda melihat di screen saudara atau di gambar raja itu, mari kita perhatikan pelajaran sekolah sahabat kita. 1260 hari dalam Wahyu 12 ayat 6 adalah selari dengan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa dalam Wahyu 12 ayat 14. Nubuatan masa yang sama menggambarkan tempo masa yang sama terdapat dalam Daniel 7:25 dan Wahyu 11 ayat 23 dan Wahyu 13 ayat 5. Oleh karena ini adalah simbol nubuatan, yaitu seseorang perempuan literal dengan sayap tidak pergi ke padang gurun. Maka kita menggunakan masa nubuatan, prinsip, hari, tahun. Kita lihat misalnya dalam Bilangan 14 ayat 34 dan di Hezekiel 4 ayat 4 hingga 6. Untuk nubuatan ini. Nah, ini bermakna secara ringkasnya 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun. Mengulas mengenai tempo masa nubuatan yang sama ini dalam Wahyu 11 ayat 2. Andrew University Study Bible mengatakan, oleh itu, para penafsir sejarah secara amnya memahami tempo 1260 hari nubuatan itu bermakna 1260 tahun literal, bermula dari 538 AD hingga 1798 AD. Dalam halaman 1673, ulasan tentang Wahyu 11 ayat 2. Nah, artinya apa? Sebuah gereja yang rasuah, yaitu bersama-sama dengan negara yang rasuah, menindas, menganiaya, dan ada kalanya membantai umat Tuhan yang setia. 42 bulan itu sama dengan 1260 hari, atau sama juga dengan 1 masa dan 2 masa, itu artinya itu bermula dari 538 AD, di mana orang Ostrogot terakhir disingkirkan atau dikalahkan, dan Paus menerima kekuasaan politik atas kota Roma. Di sini artinya Paus mulai berkuasa. Kemudian itu berlanjutan sehingga sampai 1798 AD, yaitu satu jangka masa 1260 tahun, di mana pada waktu itu General Berthier memenjarakan Paus atas perintah Napoleon. Artinya apa? Paus dikalahkan pada era ini atau pada tahun ini. Nah, penganiayaan ganas ini didorong oleh Satan terhadap orang Kristen yang percaya pada Alkitab adalah lanjutan daripada kontroversi besar antara yang baik dan yang jahat. Setelah keluar dari kegelapan zaman pertengahan, pada masa reformasi, manusia berhadapan dengan pilihan.
Adakah mereka atau apakah mereka akan setia pada firman Tuhan, atau adakah mereka akan menerima ajaran para imam? Sekali lagi kebenaran menang. Tuhan mempunyai umat yang setia kepadanya dalam menghadapi tentangan yang hebat. Kita ke tajuk yang kelima terakhir, yaitu umat sisa Tuhan pada akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan, apa ciri-ciri umat Tuhan yang sisa ini? Bagaimana umat Tuhan ini dijaga oleh Tuhan? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Saudara, iblis telah berperang dengan Kristus sejak pemberontakannya di sorga. Tujuan setan dahulu dan tujuannya sekarang adalah untuk menguasai alam semesta, seperti yang ada dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 14. Fokus perhatiannya pada akhir-akhir terakhir sejarah bumi adalah kepada umat Tuhan. Dalam Wahyu 12:17 dengan tegas menyatakan bahwa naga itu atau setan itu marah terhadap perempuan itu, yaitu gereja yang benar, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Di dalam Yesus, oleh Yesus, melalui Yesus, dan karena Yesus, kemenangan kita terjamin. Sejak tahun 1978, setan meningkatkan serangannya kepada yang lain, yang sisa. Yang sisa adalah kelompok kecil dengan dua ciri utama, yaitu mereka mematuhi perintah-perintah Tuhan. Mereka mengingati hukum Tuhan yang terlupakan. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, mereka memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka setia kepada juru selamat mereka. Persoalan utama dalam perang terakhir ini ialah kepada siapakah kita berikan kesetiaan kita? Di manakah kesetiaan kita? Sorga memanggil orang-orang percaya yang ditarik oleh kasih Kristus, ditebus oleh kasih kurnianya, committed kepada tujuannya, diberi kuasa oleh rohnya, dan yang begitu taat kepada perintah-perintahnya, agar mereka sanggup menghadapi kematian itu sendiri demi pekerjaan Tuhan. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Tuhan akan membantu kita pada saat diperlukan, tetapi Dia tidak akan memaksa kita untuk mengasihi dan menaatinya. Kita harus memberikan kepadanya kasih kita yang sepenuhnya. Dia ingin kita mempercayainya dan mengungkapkan isi hati kepadanya. Dia memahami keinginan kita dan memiliki banyak sumber daya untuk membantu di setiap saat kesulitan. Kita tidak dibiarkan berperang sendirian, tetapi kita memiliki pertolongan Kristus dan dalam namanya kita dapat keluar sebagai pemenang. Dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa meskipun setan menyerang umat Tuhan dan dia coba untuk memusnahkan mereka, tetapi Yesus menang, setan kalah. Fokus pemikiran ini penting dalam mempersiapkan kita untuk memahami perkabaran akhir zaman Wahyu yang terdapat dalam Wahyu 14. Setan adalah musuh yang dikalahkan. Yesus yang sama tidak pernah kalah dalam pertempuran dengan setan hingga pertempuran terakhir. Yesus akan memimpin umatnya melalui kemenangan dalam konflik terakhir bumi. Saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga kami mengerti pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini, di mana kami diyakinkan Yesus menang, setan dikalahkan. Kami bersyukur Tuhan mendengar doa kami, menguatkan semangat kami untuk terus yakin dan percaya akan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.